Shalom. Selamat pagi sidang jemaat yang dikasihi oleh Tuhan. Bersyukur di minggu yang pertama kita boleh bersama-sama untuk kita boleh masuk dalam bulan Desember. Dan semuanya hanya karena pertolongan yang daripada Tuhan. Mari kita boleh mempersiapkan diri kita di hadapan Tuhan. Mari kita bangkit berdiri. Marilah kita masuk dalam undangan Allah Tritunggal, Allah Pencipta, Penebus dan Pemelihara hidup kita. Ibadah kita dibuka dengan sebuah keyakinan bahwa pertolongan kita adalah di dalam nama Tuhan yang menciptakan langit dan bumi dan yang tetap memelihara hasil karyanya untuk selamanya dan yang tidak meninggalkan perbuatan tangannya. Turunlah atas kita anugerah damai sejahtera dari Allah Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Bapak Ibu, saya persilahkan duduk kembali. Shalom. Bagaimana kabarnya Bapak Ibu? Puji Tuhan baik. Kita bersyukur jikalau pada hari ini kita boleh diberi kesempatan untuk kembali bersama-sama beribadah. Kita sudah memasuki bulan di mana kita menanti-nantikan hari kelahiran Tuhan Yesus. Kita akan bersama-sama memulai ibadah, namun sebelumnya saya akan membacakan nats pembimbing yang terambil dari Yohanes pasal yang pertama ayat yang keempat hingga yang kelima. Dalam Dia ada hidup, dan hidup itu adalah terang manusia. Terang itu bercahaya di dalam kegelapan, dan kegelapan itu tidak menguasainya. Nats berita anugerah Yohanes pasal yang ke-8 ayat yang ke-12. Maka Yesus berkata pula kepada orang banyak, katanya, "Akulah terang dunia, barang siapa mengikut aku, ia tidak akan berjalan dalam kegelapan, melainkan ia akan mempunyai terang hidup." Petunjuk hidup baru, 1 Tesalonika 5 ayat yang ke-5 hingga yang ke-6. Karena kamu semua adalah anak-anak terang dan anak-anak siang. Kita bukanlah orang-orang malam atau orang-orang kegelapan. Sebab itu, baiklah jangan kita tidur seperti orang-orang lain, tetapi berjaga-jaga dan sadar. Mari kita persiapkan hati kita untuk kita boleh menaikkan setiap pujian kita di hadapan Tuhan. Kita boleh mengikuti setiap kegiatan ibadah pada pagi hari ini dengan baik. Mari kita akan awali ibadah kita pada pagi hari ini. Kita mau memuji Tuhan, Tuhan yang layak kita sembah, Tuhan yang layak kita puji. Mari naikkan pujian ini dengan sepenuh hati kita. Alam semesta melukiskan kebesaran Tuhan, bumi dan surga menyanyikan kemuliaan nama-Mu. Hosana, Hosana, layak dipuji disembah, Kaulah yang bertahta dulu, sekarang dan selamanya, Raja atas segala raja, nama-Mu besar termulia.
mau naikkan pujian ini dengan sepenuh hati kita. Tuhan yang layak dipuji, Tuhan yang layak disembah. Alam semesta melukiskan kebesaran Tuhan, bumi dan surga menyanyikan kemuliaan namamu. Hosana, Hosana, layak dipuji disembah, Kaulah yang bertahta dulu sekarang dan selamanya, Raja atas segala raja, namamu besar termulia, layak dipuji, layak dipuji disembah, Kaulah yang bertahta dulu sekarang dan selamanya, Raja atas segala raja, namamu besar termulia, namamu besar termulia, namamu besar termulia. Benar ya Tuhan, namamu besar Tuhan, namamu termulia. Engkaulah yang berkuasa atas setiap kami Tuhan. Terima kasih Tuhan, jikalau pada pagi hari ini Kau masih memberikan kepada setiap kami kesempatan untuk kami boleh datang beribadah. Ampunilah Tuhan segala dosa dan pelanggaran kami. Layakkan kami, sucikan setiap kami, untuk pada pagi hari ini kami boleh beribadah kepada Engkau. Pakailah setiap kami Tuhan, urapilah setiap kami, agar setiap pujian yang kami naikkan boleh berkenan di hadapan Tuhan. Terlebih kebenaran firman Tuhan yang nanti akan disampaikan, boleh kami mengerti, bahkan boleh memberkati setiap kami. Kami serahkan ya Tuhan, setiap jemaat-jemaat Tuhan yang hadir pada pagi hari ini. Tuhan berkati, Tuhan pakai, boleh memuliakan namamu. Inilah ya Tuhan, seru doa kami yang kami naikkan hanya di dalam satu nama Tuhan Yesus. Kami sudah berdoa. Amin. Bapak Ibu yang dikasih dalam Tuhan, Tuhan Yesus itu baik. Amin. Tuhan Yesus itu Allah yang besar, Allah yang berkuasa. Marilah kita bersama-sama membawa pujian kita pada pagi hari ini untuk kebesaran nama Tuhan. Saya undang Bapak Ibu untuk bangkit berdiri. Kita naikkan pujian ini dengan sukacita. Kami datang bawa pujian. Bawa pujian bersama memuji-Mu Tuhan, satukan suara dan nyanyikan sorak kemenangan. Kami datang bawa pujian bersama
bersama memuji-Mu Tuhan. Satukan suara dan nyanyikan sorak kemenangan. Katakan Gloria, Gloria, Gloria. Besar Tuhan, ditinggikan di atas segalanya. Gloria, besar Tuhan, ditinggikan puji Dia. Gloria. Mari dengan lebih semangat kita naikkan pujian ini. Kami mau datang bawa pujian untuk Tuhan. Kami datang bawa pujian bersama memuji-Mu Tuhan. Satukan suara dan nyanyikan sorak kemenangan. Kami datang bawa pujian bersama memuji-Mu Tuhan. Satukan suara dan nyanyikan sorak kemenangan. Gloria, Gloria, Gloria. Besar Tuhan, ditinggikan di atas segalanya. Gloria, besar Tuhan, ditinggikan puji Dia. Gloria, katakan Gloria. Gloria, besar Tuhan, ditinggikan di atas segalanya. Gloria, besar Tuhan, ditinggikan di atas. Gloria. Haleluya, puji nama Tuhan. Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan, mari kita bersama-sama mau membesarkan nama Tuhan kita. Tuhan yang ajaib, Tuhan yang kuasa. Besarkan nama Tuhan. Besarkan nama Tuhan, pujilah Dia. Kemurahannya besar, tiada terkira. Aku tak dapat
Bapak Ibu. Puji nama Tuhan. Tuhan kita Tuhan yang ajaib. Tuhan kita Tuhan yang kuasa. Kita akan bersama-sama menaikkan pokok-pokok doa syafaat kita. Kita serahkan setiap pokok-pokok doa kita di hadapan Tuhan. Karena hanya Tuhan yang bisa kita harapkan dalam hidup kita. Tanpa Tuhan, kita tidak bisa melewati semuanya itu. Mari kita siapkan hati kita. Kita akan naikkan pujian. Bukan dengan kekuatanku Tuhan, kami boleh melewati setiap hidup ini. Bukan dengan kekuatanku, ku dapat jalani hidupku. Tanpa Tuhan yang di sampingku, ku tak mampu sendiri. Engkaulah kuat kami Tuhan, Engkaulah kuatku, yang menopangku. Ku pandang wajah-Mu dan berseru, pertolonganku datang dari-Mu. Peganglah tanganku, jangan lepaskan. Kaulah harapan dalam hidupku. Bukan dengan kekuatan kami Tuhan, bukan dengan kekuatanku, ku dapat jalani hidupku. Tanpa Tuhan yang di sampingku, ku tak mampu sendiri. Engkaulah kuatku, yang menopangku. Ku pandang wajah-Mu dan berseru, pertolonganku datang dari-Mu. Peganglah tanganku, jangan lepaskan. Kaulah harapan dalam hidupku. Ku pandang wajah-Mu dan berseru, pertolonganku datang dari-Mu. Peganglah tanganku, jangan lepaskan. Kaulah harapan dalam hidupku. Kaulah harapan dalam hidupku. Kaulah harapan dalam Mari kita berdoa. Kepadamu Bapa di surga, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, yang Sang Juru Selamat, penebus dan
Imam Agung kami. Dengan bersehati dan dengan ucapan syukur kami menghadap tahta kudus-Mu. Tuhan Bapa di surga, kami berdoa untuk segenap anak-anak-Mu, segenap jemaat gereja ini, demikian pula pos-posnya. Jatimulyo, Pucang Laban, lereng Gunung Wis, Gunung Lawu, Trenggalek, yang semua berangkat dari tempat ini. Kami berdoa ya Tuhan untuk pergumulan anak-anak-Mu. Demikian pula ibu kami Siosemu yang tidak bersama dengan kami. Pergumulan kesehatannya, pergumulan rumah tangga, pergumulan ekonomi, pergumulan pendidikan anak-anaknya, dan sejumlah pergumulan yang lain. Tuhan Bapa di surga, kami menyadari akan segala keterbatasan kami. Oleh karena itu ya Tuhan, kami mohon campur tangan pertolongan-Mu atas semua pergumulan kami. Sehingga dengan pertolongan-Mu, kami anak-anak-Mu keluar sebagai pemenang dari segala persoalan, permasalahan yang kami hadapi. Kami pun turut bersyukur untuk anak-anak-Mu yang pada bulan ini, pada minggu-minggu ini, Engkau tambahkan usia 1 tahun. Biarlah dengan bertambahnya usia ini, makin bersyukur kepada Tuhan dan makin menyandarkan diri untuk perjalanan hidupnya ke depan, sebagaimana Tuhan telah menolong hingga pada hari ini. Makin taat, makin setia, beriman teguh kepadamu. Kami bersyukur sejumlah rekan kerja di tempat ini, para rohaniwan, majelis gereja, para pengurus komisi, demikian pula segenap aktivis, guru-guru sekolah minggu, guru-guru KBTKSD yang menyiapkan generasi penerus sejak dini. Kami mohon ya Tuhan, kekuatan secara jasmani rohani Engkau berikan kepada anak-anak-Mu. Demikian pula hikmat bijaksana, sehingga di dalam mengemban tugas suci ini dapat dilaksanakan dengan sebaik-baiknya, secara optimal, mendatangkan kemuliaan bagi Tuhan, berkat bagi segenap anak-anak Tuhan. Kami bersyukur untuk panitia Natal yang sudah terbentuk. Mereka kerja keras, memikirkan, mengusahakan untuk terlaksananya Natal dan penyongsongan tahun baru. Tuhan tambahkanlah kepada anak-anak-Mu ini semangat. Tambahkan pula kekuatan lahiriah batiniah, hikmat bijaksana surgawi, kesatuan hati, kekompakan, sehingga dapat menyelenggarakan Natal ini dengan baik, sukses untuk kemuliaan nama Tuhan, berkat bagi segenap jemaat Tuhan. Walaupun dalam musim penghujan, kami dengan segala kerendahan hati mohon kemurahan-Mu,
Berikanlah cuaca yang terang pada setiap event yang dilaksanakan di pos, di sekolah minggu, di sekolah KBTK SD, dan sejumlah kegiatan yang lainnya. Demikian pula kami mohon Engkau yang menjauhkan dari segala gangguan apapun juga dan dari manapun juga, baik yang tampak ataupun tidak tampak, sehingga sukacita Natal memenuhi kalbu setiap anak-anak-Mu. Ya Tuhan, kami bersyukur gereja kami lahir dari pemberitaan Injil dan dilahirkan untuk memberitakan Injil. Kami mohon ya Tuhan, Engkau yang terus menanamkan beban, semangat, peran serta yang nyata di dalam pemberitaan Injil, sebagaimana telah dicontohkan oleh para pendahulu kami. Lahirnya sejumlah pos PI, sekolah Kristen di lereng Gunung Wilis, pos PI di lereng Gunung Lawu, juga di Trenggalek yang sudah berdiri menjadi jemaat. Kami bersyukur untuk NKRI dan Kota Tulung Agung, kami tinggal di dalamnya. Ya Tuhan, kami mohon campur tangan pertolongan-Mu, hikmat bijaksana-Mu, rasa tanggung jawab kepada para pimpinan pemerintahan di negeri ini dari pusat sampai ke daerah-daerah untuk mewujudkan cita-cita bangsa ini. Masyarakat yang adil, yang makmur, yang sejahtera, rukun, berdampingan dalam keberbedaan, aman dan nyaman. Saudara-saudara kami yang mendapatkan musibah, baik gunung meletus, tanah longsor, kebanjiran, gagal panen dan semuanya, kami mohon ya Tuhan, Engkau yang menolong mereka. Pakailah ya Tuhan segenap aparatur pemerintah, lembaga-lembaga sosial kemasyarakatan, lembaga-lembaga keagamaan, untuk bersama-sama menolong, meringankan beban anak-anak-Mu. Saudara-saudara kami seiman yang mengalami kesulitan di dalam beribadah, mendirikan tempat ibadah, kurang nyaman bahkan tidak nyaman dalam merayakan Natal, kami mohon ya Tuhan, Engkau yang menolong. Tetap berikan kekuatan iman, upaya. Demikian pula pemerintah setempat, warga masyarakat setempat untuk turut mendukungnya sebagai sesama insan, sebagai sesama bangsa Indonesia ini. Demikian Tuhan, seru doa permohonan kami yang kami panjatkan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang telah mengajarkan kepada kami berdoa bersama-sama. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam percobaan, tetapi lepaskanlah kami dari yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Saya undang Bapak Ibu untuk bangkit berdiri. Kita akan bersama-sama mengikrarkan pengakuan iman rasuli. Pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang
Ia menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana Ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya pada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan tubuh, dan hidup yang kekal. Amin. Bapak Ibu, saya persilahkan duduk kembali. Tiba saatnya kita akan dilawat kebenaran firman Tuhan yang akan disampaikan oleh hambanya Evangelis Teresia. Mari kita siapkan hati kita untuk setiap firman yang ada boleh menjadi pedoman hidup kita. Semakin hari boleh semakin lebih baik lagi. Firman Tuhan yang menjadi terang dalam hidup kita. bagi kepunyaanmu. Manusia diam di antara kita, ada hidup terang bagi manusia. Engkau datang bagi
kepada hambanya saya silahkan. Mari jemaat Tuhan, kita bersatu dalam doa. Seperti pujian ini Tuhan, Engkau adalah juru selamat bagi kehidupan kami. Engkau adalah satu-satunya Tuhan dalam kehidupan kami. Kami mohon Tuhan, dalam waktu yang sungguh berharga ini, kami minta pertolongan yang daripada Tuhan. Kiranya pemberitaan firman Tuhan yang akan kami bersama-sama renungkan, kiranya ini boleh menjadi satu pedoman dalam hidup kami, untuk kami boleh hidup dalam kebenaran firman-Mu ya Bapa. Terima kasih Tuhan, hamba-Mu terbatas. Tapi biarlah ya Tuhan, kuasa yang daripada Roh Kudus-Mu boleh melingkupi kami semua ya Tuhan. Terima kasih ya Bapa, kami mau serahkan seluruhnya ke dalam tangan kasih-Mu, hati kami, pikiran kami, bahkan mata kami boleh tertuju hanya kepadamu Tuhan. Ini seru doa kami Tuhan. Kami mau serahkan seluruh kehidupan kami ke dalam tangan kasih-Mu. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa. Amin. Shalom. Selamat pagi sidang jemaat yang dikasihi oleh Tuhan. Puji nama Tuhan, hari ini kita boleh bersama-sama bertemu dalam kasih-Nya dalam ibadah pada minggu yang pertama di bulan penghujung di tahun 2025, di bulan Desember. Puji nama Tuhan. Hari ini kita akan bersama-sama merenungkan satu bagian kebenaran firman Tuhan dengan satu tema, yaitu menyalakan sinar harapan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, mari bersama-sama kita akan membuka satu bagian kebenaran firman Tuhan dari Yesaya pasal yang ke-9 ayat yang pertama dan ayat yang kelima. Yesaya pasal yang ke-9 ayat yang pertama hingga ayat yang kelima. Saya akan membacakannya bagi kita semua, demikianlah firman Tuhan. Ayat yang pertama, bangsa yang berjalan di dalam kegelapan telah melihat terang yang besar. Mereka yang diam di negeri kekelaman, atasnya terang telah bersinar. Ayat yang kelima. Sebab seorang anak telah lahir untuk kita, seorang putra telah diberikan untuk kita, lambang pemerintahan ada di atas bahunya, dan namanya disebutkan orang Penasihat Ajaib, Allah yang perkasa, Bapa yang kekal, Raja damai. Ya, demikian pembacaan kebenaran firman Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, mungkin dalam tahun 2018 kita boleh mendengar ada satu berita yang pada saat itu mencekam di negeri Thailand ya pada waktu itu. Karena apa? Pada waktu itu ada 12 orang anak laki-laki dan 1 orang pelatih tim sepak bola ini terjebak dalam satu gua. Guanya ini cukup panjang terowongannya. Dan pada waktu itu mereka, satu tim ini beserta tim pelatihnya itu berada di tempat itu. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, awalnya mereka hanya ingin berpetualang saja. Seperti biasanya, mereka pergi kemana, ke suatu tempat untuk mereka hanya berpetualang. Mereka hanya ingin
sekedar rekreasi seperti itu. Tetapi pada nyatanya mereka terjebak dalam gua itu selama 2 minggu. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, hujan deras turun di gua itu dan akhirnya membuat air itu semakin naik dan membuat jalan itu yang ada di gua itu, yang ada di terowongan itu tutup. Mereka tidak bisa lewat. Dan hujan terus menerus sampai akhirnya mereka tidak dapat pulang. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, senter pun yang mereka bawa itu jumlahnya ada 6. Tetapi senternya itu lama-kelamaan mereka nyalakan dan akhirnya senter itu mulai redup. Seolah-olah tidak ada harapan pada waktu itu. Seolah-olah mereka tidak tahu apa yang mereka harus lakukan pada saat itu. Senter pun sudah hampir padam. Bahkan dalam kejadian pun, dalam kenyataannya, air itu terus naik karena hujan deras menutupi jalan yang ada. Mereka tidak bisa pulang. Mereka berpikir bahwa apakah nanti saya akan bisa pulang? Apakah saya nanti akan masih hidup? Ataukah saya nanti akan meninggal di tempat itu? Karena airnya itu terus naik. Karena hujan deras itu terus melingkupi gua itu. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Dan pada saat itu 2 minggu kemudian hujannya reda dan akhirnya terdengar banyak orang berita itu dan akhirnya banyak orang untuk datang menyelamatkan mereka. Perjuangannya cukup keras karena mereka harus melewati air itu yang masih tergenang itu. Tetapi dengan hasil kerasnya itu, mereka bisa melewati air itu yang tergenang itu. Dan mereka bisa menyelamatkan 13 orang ini, 12 orang anak laki-laki dan 1 pelatihnya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, mungkin saat ini kita tidak terjebak dalam gua yang sama seperti mereka. Tetapi mungkin kita terjebak dalam gua kehidupan kita. Kita terjebak dalam masalah-masalah yang ada dalam kehidupan kita. Kita terjebak dalam masalah keluarga, kita terjebak dalam tekanan hidup, kita terjebak dalam luka batin yang membuat merasa kita ini tidak bisa keluar dari pergumulan yang ada. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, ketika kita merasakan itu semua, harapan itu seolah-olah padam. Seolah-olah kita tidak mempunyai harapan lagi untuk kita bisa hidup. Dan kita mungkin bertanya, apakah saya bisa keluar dari segala pergumulan ini?
Bapak Ibu Saudara yang dikasih oleh Tuhan, kalau kita melihat dalam perikop ini, bangsa Yehuda itu mengalami masa-masa yang gelap, masa-masa yang suram. Tapi kalau kita melihat, Tuhan itu tidak membiarkan mereka itu hidup dalam kegelapan selamanya. Tuhan tidak membiarkan mereka itu untuk jatuh terus-menerus. Nah, kalau kita melihat dalam pesan nubuatan yang Yesaya sampaikan di pasal yang ke-9, kita perlu melihat ya situasi gelap apa yang dialami oleh bangsa Yehuda yang kalau kita lihat dalam pasal yang ke-8. Bapak Ibu Saudara yang dikasih oleh Tuhan, kalau kita melihat di pasal yang ke-8 itu, di pasal sebelumnya itu, bangsa Yehuda itu saat itu dipimpin oleh Raja Ahaz. Kita pernah mendengar ya, Raja Ahaz itu adalah raja yang sangat muda, yang hidup di bawah tekanan yang besar. Dia menghadapi dua ancaman dari bangsa yang besar, yaitu bangsa Aram dan bangsa Israel, yaitu kerajaan utara. Kalau kita melihat ya, dalam ketakutannya itu, Tuhan itu tidak membiarkan mereka itu jatuh terlalu dalam. Sebenarnya Tuhan itu sudah memberikan pertolongan, tetapi Raja Ahaz itu tidak mau percaya kepada Tuhan, tidak mau taat kepada Tuhan, tidak mau menerima pertolongan yang daripada Tuhan. Kalau kita melihat, Ahaz itu malah meminta bantuan kepada Asyur. Bapak Ibu Saudara yang dikasih oleh Tuhan, padahal kalau kita melihat bangsa Asyur itu adalah bangsa yang sangat jahat, kejam. Tetapi mengapa kok dia malah meminta bantuan kepada bangsa Asyur? Tuhan itu sudah memberikan pertolongan, tetapi mereka tidak mau untuk menerima pertolongan yang daripada Tuhan. Dia tidak mau percaya dan taat kepada Tuhan. Ibaratnya Bapak Ibu, orang yang tenggelam, Ahaz itu justru memeluk batu daripada menerima pelampung. Bapak Ibu Saudara yang dikasih oleh Tuhan, karena Raja Ahaz ini tidak percaya kepada Tuhan, maka yang menjadi akibatnya adalah Tuhan membiarkan penghukuman itu terjadi atas bangsa Yehuda. Tuhan memakai Asyur untuk menghukum bangsa Yehuda. Mereka pun hidup dalam kesesakan, kelaparan, bahkan dikatakan kegelapan rohani. Tetapi kalau kita melihat, tidak selamanya Allah itu membiarkan mereka jatuh tergeletak. Tetapi Allah itu menyatakan kasih-Nya kepada bangsa Yehuda. Kasih Allah tetap nyata. Di tengah kegelapan yang terjadi, Tuhan memberikan terang dan pemulihan bagi umat-Nya. Bapak Ibu Saudara yang dikasih oleh Tuhan, melalui nats firman Tuhan hari ini kita akan melihat ada beberapa poin yang harus kita mengerti. Yang pertama, kita bisa melihat bahwa
itu diliputi oleh kegelapan. Kalau kita melihat di ayat yang pertama bagian A, di situ dikatakan bahwa bangsa yang berjalan dalam kegelapan. Kata hosek dalam teks Ibrani itu tidak sekedar berarti tidak ada cahaya, tetapi juga menggambarkan bahwa keadaan kerohanian itu rusak total. Jadi bukan hanya sekedar tidak ada cahaya, tetapi kehidupan kerohanian itu rusak total. Manusia ada, berjalan, tetapi tidak tahu arahnya. Manusia ada, berjalan, tetapi tidak tahu tujuan hidupnya. Itulah kehidupan manusia yang berjalan tanpa Allah, hidup dalam dosa, dan terpisah dari yang namanya terang sejati. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, dosa itu bukan berbicara soal hanya perbuatan jahat, tetapi lebih menekankan lagi bahwa dosa itu berbicara tentang pemberontakan atas otoritas Allah. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kalau kita lihat dalam perikop ini, mereka tahu tentang Allah. Tetapi apa yang dilakukan oleh bangsa Yehuda? Apa yang dilakukan oleh Raja Ahaz? Mereka tidak percaya, tidak taat atas otoritas Allah. Mereka lebih percaya kepada manusia. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, bukankah itu juga cerminan dari kehidupan kita? Seringkali kita tahu tentang Allah, tetapi kita sedikit mengenal pribadinya Allah. Kita tahu bahwa Allah itu juru selamat. Kita tahu bahwa Allah itu penolong dalam kehidupan kita. Tapi kita tidak menghidupi bahwa Allah itu benar-benar menjadi penolong dalam kehidupan kita. Dalam pergumulan yang kita alami, kita bisa katakan bahwa Allah itu menjadi penolong dalam kehidupan kita. Tetapi seringkali yang dilakukan apa? Kita justru mengandalkan diri sendiri, mengandalkan orang lain, bukan mengandalkan Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kita memiliki pengetahuan, tetapi kita tidak memakai hikmat. Kita mengejar kebebasan, tetapi kita justru memakai kebebasan itu menjadi budak dosa. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, John Stott pernah mengatakan bahwa masalah utama manusia bukan ketidaktahuan tentang Allah, melainkan penolakannya terhadap Allah. Sekali lagi, John Stott pernah mengatakan bahwa masalah utama manusia bukan ketidaktahuannya tentang Allah, tetapi tentang penolakannya terhadap Allah. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kegelapan dalam kehidupan kita yang dipenuhi dengan dosa ini adalah akar dari segala penderitaan yang kita alami. Ingatlah bahwa di dalam kehidupan kita,
kita sudah mendekati, yaitu Natal. Kita menanti-nantikan momen Natal itu, yaitu tentang kelahiran Juru Selamat. Tetapi Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, ingatlah juga bahwa Natal menjadi tidak berarti jika kita ini, orang percaya ini, masih hidup dalam kegelapan, masih hidup dalam dosa. Padahal Kristus datang untuk menyelamatkan setiap kita, umat yang berdosa. Kristus datang lahir ke dalam dunia untuk menebus setiap dosa-dosa kita. Tetapi apa daya kalau kita dalam menantikan Natal ini, kita masih hidup dalam dosa. Apa arti Natal itu dalam kehidupan kita, Bapak Ibu? Menjadi sia-sia anugerah Allah dalam kehidupan kita. Allah dengan inisiatifnya, lalu Yesus Kristus, dia lahir ke dalam dunia ini untuk menyelamatkan setiap kita, umat yang berdosa. Melepaskan belenggu-belenggu dosa yang mengikat kita. Maka dari itu Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, dalam masa-masa menantikan Natal ini, mari kita boleh membuka diri kita, membuka hati kita di hadapan Tuhan, mengakui setiap dosa, kesalahan yang telah kita perbuat. Mari kita akui di hadapan Tuhan. Jangan ragu-ragu untuk boleh mengakui di hadapan Tuhan. Ketika kita sungguh-sungguh membuka hati kita di hadapan Tuhan, maka Tuhan yang akan bekerja dalam kehidupan kita. Dia hadir di dalam hati kita, dan biarlah Kristus itu hadir dalam kehidupan kita dan nyata melalui kehidupan kita. Itu poin yang pertama. Poin yang kedua, kita berbicara tentang kehadirannya memberikan harapan. Itu di ayat yang kelima A dan B. Dikatakan bahwa sebab seorang anak telah lahir untuk kita, seorang putra telah diberikan untuk kita. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, ketika manusia tidak mampu untuk mencari Allah, maka Allah itu dengan inisiatifnya datang ke dalam dunia ini untuk menyelamatkan setiap kita, umat yang berdosa. Ketika dunia gelap oleh dosa, Allah itu telah memberikan sinarnya bagi dunia ini melalui kelahiran Yesus Kristus. Yesus telah lahir di dalam palungan. Tetapi justru dari situlah kasih Allah itu dinyatakan bagi setiap kita. Allah tidak hanya berbicara tentang kasih, tetapi Allah itu sendiri sudah berbicara kasih. Allah sudah menunjukkan kasih-Nya dalam kehidupannya. Allah telah memberikan anak-Nya yang tunggal untuk setiap kita, menyelamatkan setiap kita umat yang berdosa. Itulah kasih yang terbesar yang kita sudah terima. Anugerah yang sungguh luar biasa dalam kehidupan kita. Maka dari itu Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kita harus bersyukur kepada Tuhan.
Karena Yesus sendiri telah lahir ke dalam dunia ini untuk menyelamatkan setiap kita. Kalau kita melihat, Yesus sendiri digambarkan bahwa dikatakan penasihat ajaib, Allah yang perkasa, Bapa yang kekal, Raja damai. 4 sebutan itu menggambarkan bahwa menyatakan siapa sih Kristus itu bagi kita orang percaya yang sebelumnya hidup dalam kegelapan, hidup dalam dosa. Bapak Ibu Saudara yang dikasih oleh Tuhan, harapan yang sejati itu tidak datang dari yang namanya situasi yang baik. Tetapi kalau kita melihat justru kehadiran Allah itu hadir dalam situasi yang tidak baik. Tetapi itulah Natal yang menggambarkan bahwa tanda Allah tidak meninggalkan kita sendirian. Allah tidak mau untuk kita boleh jatuh terlalu dalam dosa. Tetapi Dia hadir ke dalam dunia ini untuk memberikan terang, kasih, bahkan pengampunan bagi tiap-tiap kita. Oleh karena itu, Bapak Ibu yang saudara yang dikasih oleh Tuhan, dalam setiap kehidupan kita yang kita alami, Tuhan itu tidak berjanji bahwa Dia akan memberikan hidup tanpa pergumulan. Tetapi Dia berjanji bahwa Dia akan beserta dengan kita. Sekalipun ada pergumulan dalam kehidupan kita, tetapi Dia beserta, menyertai kehidupan kita. Oleh karena itu Bapak Ibu Saudara yang dikasih oleh Tuhan, kehadirannya itu memberikan harapan bagi kehidupan kita. Sekalipun dunia ini tampak gelap, penuh tantangan dalam kehidupan kita. Banyaknya masalah dalam kehidupan kita. Tetapi melalui kehadiran Yesus memberikan harapan bagi kita. Kita bisa terus berjalan dalam kehidupan kita yang kita jalani. Karena Allah itu, Sang terang itu, Yesus Kristus telah menyertai kita dan bersama dengan kita. Amin. Bapak Ibu Saudara yang dikasih oleh Tuhan, oleh karena itu kita tidak boleh ragu untuk kita boleh terus berjalan dalam kehidupan yang ada, sekalipun itu berat dalam kehidupan kita. Tapi mari kita boleh terus berjalan. Dan biarlah kita boleh terus mengerti bahwa Sang terang itu terus boleh menyertai kehidupan kita. Itu poin yang kedua. Poin yang ketiga, kita berbicara tentang dampak dari kehidupan yang berpengharapan di dalam Kristus. Yang pertama tadi kita harus membuka hati kita, mengakui setiap dosa kita di hadapan Tuhan. Ketika kita sudah mengakui dosa-dosa kita, membuka hati kita untuk Tuhan. Yang kedua tadi, kita harus tahu bahwa kehadirannya itu memberikan harapan bagi kehidupan kita. Dan yang ketiga, ketika kita sudah tahu bahwa kehadirannya itu memberikan harapan bagi kehidupan kita, apa yang kita lakukan? Kita harus berjalan dalam kehidupan yang berpengharapan di dalam Kristus.
Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, terang Kristus itu harus terus menyala. Bukan saja di Bethlehem, tetapi harus melalui kehidupan kita, orang percaya, orang yang telah ditebus oleh Yesus Kristus. Kita orang percaya dipanggil bukan hanya menerima terangnya, tetapi juga menjadi terang bagi dunia. Kalau kita melihat bahwa dikatakan di dalam Matius pasal yang kelima ayat yang ke-14a, di situ dikatakan bahwa kamu adalah terang dunia. Jadi bukan dikatakan bahwa Yesus bukan berkata bahwa kamu akan menjadi terang, tidak. Tetapi kamu adalah terang dunia. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, identitas itu yang ada dalam kehidupan kita. Ketika Kristus itu hadir dalam kehidupan kita, sang terang itu ada dalam kehidupan kita. Maka identitas kita yang menjadi terang itu bukan hasil dari usaha kita. Bukan. Tetapi itu adalah di mana Allah itu telah hadir dalam kehidupan kita, maka otomatis kita boleh menjadi anak-anak terang. Ketika kita sudah ditebusnya menjadi anak-anak Allah, ketika Kristus itu hadir dalam kehidupan kita, maka kita boleh menjadi terang dunia. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, maka dari itu ketika Kristus ada dalam kehidupan kita, ya, jangan simpan sendiri terang itu. Tetapi mari kita boleh nyatakan terang itu, bagikan terang itu kepada setiap orang yang kita temui. Dimanapun kita berada, baik itu di rumah, baik itu di lingkungan tempat kerja, maupun di gereja, maupun dimanapun kita berada. Mari kita boleh bagikan terang itu yang sudah ada dalam hati kita. Menjadi terang itu berarti kita hidup dalam kasih-Nya di tengah-tengah dunia yang bobrok ini. Di tengah-tengah dunia yang gelap. Mari kita boleh bagikan terang itu. Supaya apa? Terang Kristus itu boleh terus menyala melalui kehidupan kita. Kristus sang terang itu yang sudah hadir dalam kehidupan kita, mari kita boleh bagikan kepada orang-orang yang ada di sekeliling kita. Dan mari kita boleh terus pancarkan sinar itu dan kita boleh hidup untuk memuliakan nama Tuhan. Itu yang pertama, menjadi terang. Yang kedua, menjadi agen pengharapan dalam komunitas Kristen. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, gereja itu berbicara ada dua hal, ya. Gereja ini adalah kita orang percaya dan gereja itu berbicara soal lembaga, ya. Tetapi Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, gereja itu yang dimaksudkan di sini adalah setiap kita orang percaya, kita ini adalah komunitas terang. Tempat di mana kasih Kristus itu nyata. Jadi bukan hanya sekedar kita mengajarkan tentang kasih, tetapi sungguh kasih Kristus itu boleh dinyatakan, diterapkan dalam kehidupan kita.
Bapak Ibu Saudara yang dikasih oleh Tuhan, gereja harus hadir. Orang-orang percaya itu harus hadir di tengah-tengah dunia yang bobrok ini. Untuk apa? Untuk menjadi agen pengharapan. Bapak Ibu Saudara yang dikasih oleh Tuhan, Dietrich Bonhoeffer itu menuliskan bahwa gereja hanya menjadi gereja sejati ketika dia hidup untuk orang lain. Maksudnya apa? Ketika hidup kita ini tidak berpusat pada kehidupan kita sendiri, kita berpusat pada pelayanan kepada sesama, maka itu dari situlah ya, gereja itu, setiap kita orang percaya itu hidup menyalakan terang kasih Tuhan. Tetapi kalau padam, berarti kita hanya memusatkan pribadi kita. Kita hanya berfokus kepada diri kita sendiri, terus menerus, tetapi kita tidak melihat orang lain. Hidup kita tidak menjadi berkat bagi orang lain. Bapak Ibu Saudara yang dikasih oleh Tuhan, maka dari itu kita sebagai orang percaya ya, jangan kita terlalu nyaman hanya berpusat kepada diri kita sendiri, tetapi kita lupa untuk kita boleh menjadi berkat bagi orang-orang yang ada di sekeliling kita. Jangan kita berpusat kepada diri kita sendiri, tetapi kita lupa untuk kita boleh membagikan harapan itu dalam komunitas kita. Bapak Ibu Saudara yang dikasih oleh Tuhan, terang Kristus itu harus terus bersinar, dan mari kita sebagai komunitas terang itu, komunitas terang itu terangnya itu harus bersinar terus-menerus. Dan biarlah kita boleh menjadi berkat bagi orang-orang yang ada di sekeliling kita. Dan ketika kita sudah membagikan terang itu kepada orang-orang yang ada di sekeliling kita, maka komunitas yang ada itu boleh semakin kuat, boleh semakin teguh. Karena apa? Kita saling membangun, kita saling mendukung, kita saling menjadi berkat bagi orang-orang yang ada di sekeliling kita. Bukan untuk menjatuhkan, tapi kita boleh untuk kita saling memberkati satu dengan yang lain. Memberikan harapan bagi orang-orang yang di sekeliling kita. Bapak Ibu Saudara yang dikasih oleh Tuhan, jadikan gereja itu tempat di mana orang yang hancur itu dipulihkan, yang tersesat dituntun, dan yang putus asa itu boleh menemukan pengharapan. Ketika kasih Kristus itu dinyatakan, maka dunia akan melihat bahwa terang itu boleh bersinar, dan melalui kehidupan kita, terang Kristus itu boleh terus bersinar, dan kegelapan itu tidak dapat menguasai kehidupan kita. Oleh karena itu Bapak Ibu Saudara yang dikasih oleh dunia, oleh kita, dunia ini gelap, penuh dengan dosa, penderitaan, dan keputusasaan. Tetapi firman Tuhan hari ini dikatakan dalam Yohanes pasal yang pertama ayat yang kelima, di situ dikatakan bahwa terang itu bercahaya di dalam kegelapan,
dan kegelapan itu tidak menguasainya. Yesus itu yang adalah sang terang itu, dia datang bukan untuk menerangi 2000 tahun yang lalu, tetapi untuk menerangi setiap kehidupan kita saat ini. Satu persatu, mari kita boleh membuka hati kita di hadapan Tuhan. Dan biarlah Kristus itu boleh hadir dalam kehidupan kita. Dan kiranya dalam masa-masa boleh menantikan Natal ini, mari kita boleh mempersiapkan hati kita di hadapan Tuhan. Kita boleh merayakannya dengan penuh sukacita. Dan kita tidak hanya merayakan dengan penuh sukacita, tetapi mari kita boleh hidupi dengan ketaatan di dalam Tuhan. Dan biarkan Kristus itu nyata dalam kehidupan kita. Amin. Mari bersama-sama kita berdoa. Bapa di dalam surga, terima kasih ya Tuhan untuk kebenaran firman-Mu yang mengingatkan bagi kami bahwa Engkau telah hadir ke dalam dunia ini untuk menyelamatkan setiap kami umat yang berdosa ya Tuhan. Terima kasih untuk anugerah yang terbesar dalam kehidupan kami. Kami boleh diselamatkan, dilepaskan dari belenggu-belenggu dosa itu semua karena Tuhan. Bukan karena usaha kami ya Tuhan, tapi karena anugerah-Mu itu Tuhan yang besar dalam kehidupan kami. Terima kasih ya Tuhan. Kiranya ya Tuhan, Engkau hadir dalam kehidupan kami masing-masing. Engkau yang adalah terang itu Tuhan, boleh hadir dalam kehidupan kami. Untuk kami boleh membagikan terang-Mu ya Tuhan bagi orang-orang yang ada di sekeliling kami. Kami boleh menjadi berkat, kami boleh menjadi terang, kami boleh menjadi agen perubahan dan harapan dalam setiap komunitas kami ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, ajari kami untuk kami boleh tetap setia dan taat untuk boleh melakukan firman-Mu ya Bapa. Terima kasih ya Tuhan, biarlah dalam masa-masa menantikan Natal ini Tuhan, kami boleh mempersiapkan diri kami ini Tuhan. Kami tidak hanya berbicara tentang euforia saja Tuhan, tetapi sungguh ya Tuhan, biarlah Kristus benar-benar hadir dalam kehidupan kami. Dan kami boleh sungguh ya Tuhan, Engkau boleh ada dalam kehidupan kami, menuntun jalan kehidupan kami ya Tuhan. Untuk kami boleh hidup, berjalan dalam firman-Mu ya Bapa. Terima kasih ya Bapa, kami mau serahkan seluruh kehidupan kami ke dalam tangan kasih-Mu. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa. Amin. Shalom Bapak Ibu Saudara, selamat pagi. Pada pagi hari ini saya akan membacakan warta gereja, tapi sebelumnya kami ucapkan selamat datang bagi Bapak Ibu Saudara yang baru pertama kali hadir dalam ibadah kita di gereja ini pagi ini. Kiranya Tuhan Yesus memberkati.
Majelis dan jemaat mengucapkan terima kasih kepada Evangelis Teresia yang sudah menyampaikan kebenaran firman Tuhan dalam ibadah pagi hari ini. Kiranya Tuhan menyertai dan memberkati. Untuk firman Tuhan minggu depan tanggal 14 Desember 2025 dalam kebaktian umum akan dilayani oleh hambanya Evangelis Gabriel Abastian. Persekutuan doa pagi terus berlangsung di hari Selasa sampai dengan Kamis pukul 5:30 sampai pukul 6 dan diadakan secara online. Juga di pastori gereja hari Jumat dan Sabtu pukul 5 sampai 5:30 diadakan secara onsite atau di pastori gereja. Kiranya jemaat bisa memperhatikan dan menghadiri persekutuan doa pagi. Panitia Natal Gereja telah menetapkan anggaran Natal sebesar 90 juta, kiranya jemaat tetap mendukung dalam doa baik untuk kepanitiaan dan dana yang sudah ditetapkan. Informasi kegiatan gereja berupa pendidikan iman Kristen, midweek service, persekutuan wilayah untuk sementara di bulan Desember ini ditiadakan karena dipakai untuk persiapan rangkaian kegiatan Natal. Berita kelahiran segenap keluarga besar GKA Anugerah Tulungagung mengucapkan selamat berbahagia kepada keluarga Bapak Andriono Slamet dan Ibu Elda Silvana yang telah dianugerahi seorang putri dengan nama Carissa Eleonor Slamet yang lahir pada tanggal 30 November 2025 di Rumah Sakit Baptis, dan kepada keluarga Bapak Eko Wicaksono Yuhono dan Ibu Lisan yang telah dianugerahi seorang cucu dengan nama Vernon Yue atau putra dari pasangan Bapak Thomas Yuhono dan Ibu Priscilla Sunanto, lahir pada tanggal 5 Desember 2025. Kiranya Tuhan memberkati keluarga yang berbahagia. Latihan paduan suara diadakan nanti setelah KU1 dan juga di hari Kamis pukul 6 sore. Kemudian persekutuan Komisi Pria untuk minggu depan sementara ditiadakan dan dilanjutkan di bulan Januari 2026. Keluarga besar GKA Anugerah Tulungagung mengucapkan selamat berulang tahun dan selamat berbahagia. Juga selamat bertambah usia kepada jemaat, yaitu Saudara Andi Ardianto, Bapak Andrea Sugianto, Ibu Rusmiati, Ibu T. Aiju, Bapak Sosingguan, Ibu Christine Indawati atau Ibu Aichen, Ibu Herlina atau Ibu Sensin, Saudara Nathanael Gian Dwi Putra. Adakah di antara Bapak Ibu Saudara yang hadir pada hari ini? Silakan berdiri. Di manakah? Oh ya. Kiranya Tuhan memberkati dan selalu menyertai Bapak Ibu Saudara yang berbahagia dan berulang tahun. Demikian warta gereja pada pagi hari ini. Selamat pagi, selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati. Saya kembalikan kepada liturgos. Tiba saatnya kita akan mengumpulkan persembahan yang sudah Tuhan persembahkan untuk hidup kita, akan kita kembalikan untuk pekerjaan Tuhan pada pagi hari ini. Kepada yang bertugas kami persilahkan untuk jemaat yang beribadah secara online bisa memberikan persembahan dengan cara transfer ke rekening yang ada di layar Bapak Ibu Saudara. Kita akan iringi dengan satu pujian. Sakjeke aku nderek Gusti, uripku tansah diberkati. Sakjeke aku nderek Gusti.
kami bersyukur karena kasih dan berkat-Mu, kami semua masih Engkau berikan kesempatan untuk beribadah pada pagi hari ini. Dan pada pagi hari ini kami telah memberikan yang terbaik buat-Mu ya Tuhan. Kiranya persembahan kami boleh menjadi berkat untuk kerajaan-Mu di tempat ini. Terima kasih ya Tuhan, terima kasih. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa. Amin. Kita akan mengakhiri ibadah kita pada pagi hari ini. Doa berkat akan disampaikan oleh hambanya Evangelis Reza. Kita akan iringi dengan pujian doksologi. Terima kasih ya Bapa, Engkau telah menyertai ibadah kami pada pagi hari ini ya Tuhan. Sepanjang puji-pujian, bahkan doa yang telah kami naikkan, bahkan firman Tuhan yang telah kami renungkan bersama ya Tuhan. Biarlah itu boleh menjadi satu kekuatan dalam hidup kami, untuk kami boleh terus hidup berjalan dalam firman-Mu ya Bapa. Terima kasih untuk setiap jemaat-Mu yang boleh dengan setia hadir pada pagi hari ini ya Tuhan. Bahkan setiap hamba-hamba-Mu yang boleh dengan setia untuk melayani Engkau Tuhan. Mari jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, arahkanlah setiap hati kita kepada Tuhan. Pulanglah dan terimalah berkat yang daripada Tuhan. Kiranya berkat damai sejahtera dari Allah Bapa, kasih karunia dari Tuhan Yesus Kristus, penyertaan dan penghiburan yang daripada Roh Kudus boleh senantiasa menyertai, memelihara dan memberkati Bapak Ibu Saudara mulai saat ini sampai Maranatha, Kristus datang yang kedua kalinya. Amin. Silahkan mengambil saat teduh. Ibadah selesai, selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati.